Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim direncanakan akan berkunjung ke Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Jokowi pada awal Januari ini. Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Zamri Abdul Kadir yang telah melawat ke Jakarta belum lama ini. Anwar Ibrahim dan Jokowi akan membicarakan kerjasama kedua negara, terutama mengenai masalah perbatasan dan perlindungan pekerja migran. Nah, kita tentu bertanya-tanya, apakah Anwar Ibrahim juga akan membawa agenda lain, misalnya mengenai kerjasama budaya dan bahasa. Kalau masalah itu juga dibicarakan, apakah arahnya sama dengan Perdana Menteri sebelumnya Ismail Sabri? Pertanyaan itu muncul karena masalah budaya dan bahasa merupakan isu yang amat sensitif bagi orang Indonesia. Bagi sebagian orang Indonesia, apa yang dilakukan Ismail Sabri tahun lalu sungguh memalukan. Dia seolah merengek-rengek meminta dukungan Indonesia untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN. Usulan itu jelas ditolak oleh pemerintah Indonesia. Sebab, manuver Malaysia itu sama saja dengan melecehkan bahasa Indonesia. Ismail Sabri saat itu mungkin sekedar memuaskan ilusi dan mimpi-mimpi sebagian tokoh Melayu asli maupun palsu di Malaysia. Mereka masih terobsesi dengan ilusi tamadun Melayu dan nostalgia alam Melayu. Dan ilusi itu rupanya sudah bertahun-tahun dipelihara. Perasaan masyarakat Indonesia pun campur aduk menghadapi kaum Melayu Malaysia yang penuh halunisasi itu. Ada yang kesal, bahkan marah. Sebab, mereka telah mengusik bahasa Indonesia. Tapi ada pula yang merasa kasihan melihat kaum Melayu Malaysia kebingungan mencari identitasnya. Mudah-mudahan, Anwar Ibrahim tidak bersikap bodoh seperti Ismail Sabri. Sebab, bagi rakyat Indonesia, posisi dan nama bahasa Indonesia amat dijunjung tinggi dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahasa Indonesia sudah harga mati. Akan lebih baik jika Anwar Ibrahim tidak membicarakan kerjasama masalah budaya dan bahasa. Biarkan saja ilusi Awang Sarian dan kawan-kawan mengenai bahasa Melayu menjadi layu dengan sendirinya. Pemerintah Indonesia sebaiknya pula berancang-ancang untuk menolak setiap usulan kerjasama bahasa dan budaya dari Malaysia. Sebagian orang Indonesia masih berpikiran positif terhadap Anwar Ibrahim. Alasannya, ideologi pemerintah Anwar sungguh berbeda dengan Ismail Sabri. Pemerintah Anwar lebih mengutamakan perpaduan. Kabinet Anwar diperkirakan akan cenderung bersikap lebih realistis. Adapun warna ideologi pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin Ismail Sabri, tampak lebih mengutamakan kepentingan Melayu Islam. Mereka pun cenderung memelihara ilusi mengenai tamadun Melayu dan bahasa Melayu. Nah, berikut ini adalah pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia saat berkunjung ke Jakarta. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada Yang Mulia Bapa Presiden Joko Widodo, sebaik sahaja mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia pada 24 November 2022 yang lalu, Indonesia kekal sahabat sejati dan jiran yang penting buat Malaysia. Dengan pembentukan Kerajaan Perpaduan Malaysia yang baru, saya berkesempatan untuk melawat Jakarta pada tahun ini ketika Malaysia dan Indonesia meraihkan ulang tahun hubungan diplomatik ke-65. Tujuan lawatan saya ini adalah untuk memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dengan Indonesia ke tahap yang lebih tinggi demi kemakmuran bersama dan serantau. Lawatan saya ini juga merupakan persediaan kepada lawatan rasmi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta yang dijangkakan akan diadakan pada awal bulan Januari nanti. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu dua hala,
Saya dan Ibu Retno telah membincangkan isu-isu mengenai pembatasan sempadan maritim dan darat antara Malaysia dan Indonesia, potensi pelaburan Malaysia di ibu kota negara IKN Indonesia, dan pengambilan dan perlindungan perkhidmat domestik Indonesia di Malaysia antara lainnya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat, tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa lagi.